Halo semuanya, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya yang kali ini akan membahas video pembelajaran yang berjudul Kampanye Praktik Baik Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran sejarah kelas 11-10 di SMAN 3 Jember. Adapun tugas ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir ujian semester atau UAS pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, sekaligus sebagai wadah sharing-sharing untuk mengembangkan kompetensi pendidikan yang profesional. Simak video pembelajaran berikut ini ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang video pembelajaran kali ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri kepada Sobat Literasi. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dian Rachmani, SPD. Saya berasal dari Program Studi Sejarah PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 pada LTPK Universitas Jember. Kali ini saya akan membuat video tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran sejarah di kelas 11-10 SMAN 3 Jember. Stay tune guys! Adapun topik pembahasan pada video kali ini terbagi menjadi 3 Sobat Literasi. Ada apa saja ya? Sebelumnya, Sobat Literasi sudah tahu belum apa arti dari Zone of Proximal Development atau ZPD itu? Jika belum tahu, simak penjelasan saya ya. Proses pembelajaran penting dalam mencapai keberhasilan belajar. Kemudian juga memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Pendidikan kini tidak hanya memberikan stimulus, tetapi juga mengajak peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses belajar. Scaffolding. Scaffolding dapat diartikan sebagai suatu teknik pemberian dukungan belajar secara terstruktur yang dilakukan pada tahap awal untuk mendorong peserta didik agar dapat bekerja secara mandiri. Tentunya pemberian scaffolding tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan seiring terjadinya peningkatan kemampuan peserta didik, secara berangsur-angsur pendidik harus mengurangi dan melepaskan peserta didik untuk belajar mandiri. Jika peserta didik belum mengalami kemajuan pada pemahamannya, maka pendidik kembali memberikan bantuan sampai mereka benar-benar dapat mencapai kemandirian dalam berpikirnya. Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah zona berpikir siswa ketika siswa belum bisa memecahkan masalah sendiri. Tetapi setelah mereka mendapatkan bantuan dari orang lain yang lebih ahli atau temannya sebagai peer, siswa bisa memecahkan masalah tersebut. Bantuan kemudian diberikan agar siswa mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang sedang dimiliki oleh siswa tersebut. Latar belakang penerapan scaffolding pada ZPD siswa SMAN 3 Jember. Hal-hal yang sering terjadi di lapangan dalam pembelajaran sejarah adalah masih terdapat guru yang mengajarkan materi jauh dari realitas kehidupan siswa. Kemudian, hal tersebut menyebabkan pembelajaran sejarah terkesan kaku dan monoton serta dianggap membosankan oleh sebagian siswa. Kemudian, hal ini juga menjadi salah satu faktor siswa mengalami kesulitan dalam belajar sejarah. Penguasaan guru tentang pembelajaran sejarah dalam penguatan scaffolding ini tampaknya menjadi sangat penting agar siswa dapat mengembangkan wawasan sejarah yang dimilikinya. Penguatan scaffolding juga menjadi penting karena masih terlihat banyak siswa yang belum memahami materi sejarah dengan baik. Oleh karena itu, diperlukannya adanya penguatan dan pembimbingan oleh guru untuk mencapai tujuan agar terbangun wawasan sejarah pada seluruh peserta didik di kelas. Topik pembahasan 1. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Implementasi scaffolding pada ZPD yang saya lakukan ialah berlokasi di SMAN 3 Jember pada kelas 11-10 mata pelajaran sejarah, materi, dampak-dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Kemudian, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan ialah teaching at the right level. Model pembelajaran yang saya gunakan ialah problem based learning atau PBL.
Adapun sintak-sintak model pembelajaran problem-based learning beserta pemberian scaffolding dalam pembelajaran sejarah ialah sebagai berikut. Sintak 1. Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Pada sintak ini, pemberian scaffolding dapat dilihat dari aktivitas diskusi antara pendidik dengan peserta didik ketika pemberian pertanyaan pemantik berlangsung. Adapun peserta didik yang menjadi target pendidik untuk menjawab pertanyaan pemantik disesuaikan dengan komponen konten pada pembelajaran berdiferensiasi, yakni tingkat capaian kognitif peserta didik yang terbagi menjadi kategori sangat mahir, kategori mahir, dan kategori perlu bimbingan. Sintak PBL 2. Mengorganisasikan peserta didik. Pada sintak ini, pemberian scaffolding dapat dilihat dari aktivitas pemberian LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk merumuskan permasalahan pada LKPD yang disediakan sesuai dengan perbedaan kesiapan belajar peserta didik. Adapun pembagian kelompok yang saya lakukan ialah menjadi 3 kelompok. Sintak PBL 3. Membimbing penyelidikan. Pada sintak ini, pemberian scaffolding dapat dilihat dari pemberian contoh oleh pendidik kepada peserta didik. Guru dapat memberikan contoh-contoh yang relevan dengan materi sejarah yang sedang dipelajari. Adapun, pemberian contoh tersebut dapat membantu siswa untuk memahami konsep sejarah yang abstrak. Sintak PBL 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada sintak ini, pemberian scaffolding dapat dilihat dari pemberian umpan balik oleh pendidik kepada peserta didik setelah melaksanakan kegiatan presentasi hasil kerja masing-masing kelompok. Sintak PBL 5. Menganalisis dan mengevaluasi masalah. Pada sintak ini, pemberian scaffolding dapat dilihat dari pemberian umpan balik oleh pendidik kepada peserta didik setelah melaksanakan kegiatan presentasi hasil kerja masing-masing kelompok. Topik pembahasan 2. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Hasil dari implementasi kegiatan pembelajaran sejarah. Berikut adalah rincian mengenai kegiatan pembelajaran di kelas 11-10 SMAN 3 Jember yang akan dijabarkan pada materi pelajaran dampak-dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. 1. Aspek kognitif. Dari aspek kognitif ini, siswa dapat memahami materi tentang dampak-dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang secara mendalam. Selain itu, juga adanya peningkatan hasil belajar pada ulangan harian yang dilaksanakan. Pemberian scaffolding juga dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas belajar secara mandiri ataupun berkelompok, menyelesaikan tugas berkelompok, dan dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi. 2. Aspek keterampilan. Dari aspek keterampilan ini, seluruh siswa mampu mengalami peningkatan dalam keterampilan mengembangkan hasil belajar seperti infografis, mind map, PowerPoint, video pembelajaran, dan lain-lain dengan berbantuan teknologi pembelajaran. 3. Aspek afektif. Dari aspek afektif ini dapat menumbuhkan sikap kritis dan menghargai sejarah. Dengan demikian, melalui penerapan scaffolding ini, siswa tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran saja, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Topik pembahasan 3. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pembelajaran dari intervensi ini menciptakan dasar yang kuat untuk replikasi di berbagai konteks pembelajaran. Berikut adalah beberapa aspek kunci pembelajaran dan rekomendasi untuk replikasi. A. Penyesuaian pembelajaran dengan ZPD. Guru dapat menggunakan asesmen diagnostik untuk memetakan peserta didik sesuai dengan ZPD mereka. Hal ini juga dapat memungkinkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat keterampilan dan pemahaman masing-masing peserta didik. B. Implikasi problem-based learning. Penggunaan problem-based learning dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran dan mata pelajaran. Guru dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang relevan dengan permasalahan yang akan diberikan pada pembelajaran. C. Scaffolding dan bimbingan guru.
Peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing sangatlah penting. Replikasi intervensi ini memerlukan pelatihan guru dalam memberikan scaffolding yang efektif sesuai dengan ZPD peserta didik. D. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Proses evaluasi terhadap hasil proyek dari permasalahan yang diselesaikan oleh peserta didik pada kegiatan presentasi dan kemajuan peserta didik merupakan langkah kunci bagi guru agar dapat mengadakan sesi refleksi bersama dan peserta didik untuk mengevaluasi pengalaman pembelajaran. E. Kolaborasi antar kelompok peserta didik. Dalam konteks replikasi, dianjurkan agar peserta didik ditempatkan dalam kelompok-kelompok yang berbeda untuk meningkatkan keberagaman ide dan pemikiran peserta didik. Hal tersebut dapat menguatkan keterampilan kolaboratif peserta didik. F. Pengintegrasian keterampilan lain. Replikasi intervensi ini dapat mempertimbangkan tentang bagaimana pengembangan keterampilan akan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara holistik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Dari penjelasan yang telah dijabarkan tersebut, replikasi penerapan scaffolding pada ZPD dengan metode pembelajaran problem-based learning di kelas 11-10 SMA N3 Jember ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi sekolah dan guru lain dalam menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan efektif, serta dapat mengembangkan keterampilan dan pemahaman peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Thank you for watching guys and see you!